Halo teman-teman, aku Revina. Kalian penasaran nggak gimana caranya perusahaan tahu efisiensi pemanfaatan asetnya? Daripada kalian penasaran, yuk simak video berikut ini. Halo, aku Kaisa. Aku akan menghilangkan rasa penasaran kalian terkait cara mengetahui efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Ada yang tahu nggak jawabannya gimana? Ya, caranya dengan menghitung rasio aktivitas. Apa itu rasio aktivitas? Rasio aktivitas bisa disebut sebagai rasio efisiensi. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini bisa membantu menilai apakah perusahaan memanfaatkan sumber daya secara efektif atau masih perlu diperbaiki. Ada macam-macam rasio aktivitas yang umum digunakan, antara lain rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, ada rasio perputaran persediaan. Rasio ini mengukur seberapa sering perusahaan menjual dan mengganti persediaannya dalam periode tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa persediaan terjual dengan cepat dan begitu juga sebaliknya. Rumus rasio ini yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Untuk rumus dalam hari yaitu 360 dibagi dengan perputaran inventaris atau inventaris hari beredar. Selanjutnya ada rasio perputaran piutang. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran piutang dari pelanggan. Rasio yang tinggi berarti perusahaan lebih cepat dalam mengumpulkan piutang, yang tentunya dapat meningkatkan arus kas. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Untuk rumus dalam hari, rata-rata piutang kotor dibagi dengan penjualan bersih dibagi 360. Terakhir, kita punya rasio perputaran aset yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan aset yang lebih baik. Untuk rumusnya, yaitu penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-rata. Lalu, mengapa rasio aktivitas itu penting? Rasio ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi inefisiensi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, dan meningkatkan profitabilitas. Investor juga menggunakan rasio ini untuk menilai kesehatan dan kinerja sebuah perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki harga pokok penjualan sebesar 500 juta dan rata-rata persediaan sebesar 100 juta, maka rasio perputaran persediaannya dihitung sebagai berikut, yaitu rumus rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Sehingga 500 juta dibagi dengan 100 juta menghasilkan nilai rasio sebesar 5. Artinya, perusahaan tersebut menjual dan mengganti persediaannya sebanyak 5 kali dalam periode tersebut. Selanjutnya, mari kita menghitung rasio perputaran piutang dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Dan untuk rumus perharinya atau rumus rata-rata hari penagihannya, yaitu rata-rata piutang dibagi penjualan bersih dibagi 360. Jika perusahaan memiliki penjualan bersih sebesar 1.200.000.000 dengan piutang awal 300 juta dan piutang akhir 400 juta, maka kita harus menghitung rata-rata piutang bersihnya terlebih dahulu dengan rumus piutang awal ditambah piutang akhir dibagi dengan 2. Dan pada kasus ini, perhitungannya yaitu 300 juta ditambah 400 juta dibagi dengan 2 yang menghasilkan 350 juta. Dan untuk perhitungan rasio perputaran piutangnya sendiri yaitu 1.200.000.000 dari penjualan bersih dibagi dengan 350 juta yang sudah dihitung sebelumnya dan akan menghasilkan rasio perputaran piutang sebesar 3,43.
Untuk rumus rata-rata hari penagihannya, yaitu 350 juta dari rata-rata piutang yang sudah dihitung sebelumnya, lalu dibagi dengan 1.200.000.000 juta dari penjualan bersih dibagi dengan 360 dari total hari dalam 1 tahun yang akan menghasilkan 105 hari. Rasio 3,43 menunjukkan piutang perusahaan diputar atau dikonversi menjadi kas sebanyak 3,43 kali dalam 1 tahun. Lalu rata-rata hari penagihan selama 105 hari mengindikasikan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya yaitu, mari kita menghitung rasio perputaran aset dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Jika perusahaan memiliki penjualan bersih sebesar 2.400.000.000 dengan total aset awal sebesar 1 miliar dan total aset akhir sebesar 1.200.000.000, maka kita harus menghitung total aset rata-ratanya terlebih dahulu dengan rumus aset awal ditambah aset akhir dibagi 2. Dan dalam perhitungan ini yaitu 1 miliar ditambah 1.200.000.000 dibagi 2 dan akan menghasilkan 1.100.000.000. Lalu kita langsung menghitung rasio perputaran asetnya, yaitu 2.400.000.000 dibagi 1.100.000.000 yang akan menghasilkan 2,18. Rasio 2,18 menunjukkan perusahaan menghasilkan 2,18 rupiah dari setiap 1 rupiah aset yang dimilikinya dalam 1 tahun. Ini mencerminkan efisien penggunaan total aset untuk mendukung operasional perusahaan. Secara singkat, rasio aktivitas seperti rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset membantu mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam membangun sumber daya. Dengan memantau rasio-rasio ini, perusahaan dapat meningkatkan operasional dan membuat keputusan berbasis data. Kami harap kalian semua bisa memahami video penjelasan tadi ya. Thank you for watching. See you guys. Nah, sekarang udah nggak penasaran lagi kan gimana cara mengetahui efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya?